Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya kelas 9A dan B. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang naratif teks. Kalian silakan buka dengan judul naratif teks pada LKS halaman 2. Oke, Ibu baca sebelumnya. Narrative is a story that you write or tell to someone, usually in great detail. Fairy tale or folklore is included in narrative text. Narrative is a text using specific participant. Its social function is to tell stories or past events and entertain the readers. Apa sih yang dimaksud tentang teks naratif? Kalau kalian belajar bahasa Indonesia sebenarnya teks itu sama saja. Ada teks deskriptif atau deskripsi, ada juga teks narasi. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris sebutnya naratif teks. Naratif teks adalah cerita yang ditulis oleh seseorang yang biasanya ceritanya itu cerita-cerita lama, cerita-cerita legenda, contohnya umpamanya Malin Kundang atau cerita peri atau juga cerita tentang Cinderella, si cantik dan si buruk rupa, Beauty and the Beast. Kemudian kita lihat di LKS, di sini ada generic structure of narrative. Ciri-ciri dari teks naratif itu pertama ada orientation. Nah, makanya di sini a narrative text will consist of the following structure. Teks naratif terdiri dari pertama orientation atau orientasi dalam bahasa Indonesianya. This part is the introduction part of a narrative text. This part introduces participants and informs the time and the place where and when the story take place. Orientation ini biasanya terdapat pada paragraf pertama dari teks naratif. Isinya yaitu memperkenalkan atau bisa juga menyebutkan dari partisipan atau tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian juga informasi mengenai waktu, tempat di mana cerita itu diambil atau cerita itu berjalan. Contoh umpamanya, satu hari di sebuah hutan ada seekor kelinci dan kura-kura. Maka di situ adanya terdapat pada orientation paragraf pertama yang disebutkan tokohnya adalah rabbit, kelinci, turtle, kura-kura, tempatnya di hutan. Nah, itu namanya orientation. Orientation adalah paragraf pertama ya. Dan yang kedua, bagian dari teks naratif yang kedua setelah tadi orientation adalah complication. This part describes the conflict among the characters of the problem should be overcome by the main character. Jadi complication ini adalah bagian, berarti posisinya setelah paragraf pertama ya. Bagian yang menceritakan tentang konflik atau masalah yang terjadi dalam tokoh-tokoh cerita tersebut yang harus diselesaikan oleh si karakter utama. Umpamanya contoh, tokoh utamanya adalah kura-kura. Nah, maka di situ setelah paragraf pertama, paragraf kedua, 3, keempat, bisa jadi paragrafnya banyak tergantung dari konflik yang terjadi. Umpamanya konfliknya nih banyak, ribut antara kura-kura dan kelincinya. Nah, itu maka itu adalah disebutnya complication. Complication itu adalah menggambarkan tentang masalah atau konflik yang terjadi yang harus diselesaikan oleh tokoh utama dari cerita tersebut. Yang berikutnya adalah resolution. Resolution yaitu bagian yang menunjukkan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh si tokoh utama tadi. Kemudian di sini ada language features of narrative. Language features of narrative berarti teks ini mempunyai ciri ya, ciri-ciri yang ditunjukkan dengan
Pertama, using processes verbs, biasanya menggunakan kata kerja proses. Yang kedua, using temporal conjunction, menggunakan penghubung yang sifatnya temporal. Kemudian menggunakan bentuk waktunya simple past tense. Cirinya makanya biasanya teks naratif itu menggunakan was, karena berarti ceritanya kan sudah lama tuh. Karena legenda itu berarti kan cerita lama. Biasanya menggunakannya yaitu was. Ciri-cirinya. Tuh. Oke, sekarang di sini ada bacaan dengan judul The Rabbit and the Turtle. The Rabbit and the Turtle. One day, a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be able to race the finish line ahead of him. Nah, ini ada ceritanya itu tentang rabbit and turtle. Rabbit itu kelinci, turtle itu kura-kura atau penyu. Nah, Ibu bacakan ya isi ceritanya. Satu hari seekor kelinci membual tentang betapa cepatnya ia berlari. Ia mentertawakan kura-kura yang sangat lambat. Banyak kelinci terkejut, ternyata kura-kura menantangnya untuk balapan. Kelinci mengira ini adalah lelucon, tantangan yang bagus. Rubah menjadi wasit perlombaan. Saat perlombaan dimulai, kelinci berlari jauh di depan kura-kura, seperti yang dipikirkan oleh semua orang. Kelinci mencapai titik tengah dan tidak bisa melihat kura-kura dimanapun. Dia kepanasan dan lelah, kemudian memutuskan untuk berhenti dan tidur sebentar. Bahkan jika kura-kura itu melewatinya, ia akan mampu balapan ke garis finish di depannya. All this time, the turtle kept walking step by step. He never quit, no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere. He went at full speed to the finish line, but found the turtle there, waiting for him. Selama ini, kura-kura itu terus berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak pernah berhenti, tidak peduli seberapa panas lelahnya dia terus berjalan. Namun kelinci tidur lebih lama seperti yang dia pikirkan dan bangun. Dia tidak bisa melihat kura-kura dimanapun. Dia pergi dengan kecepatan penuh ke garis finish. Tetapi dia malah menemukan kura-kura itu di sana sedang menunggunya. Nah, itu tadi adalah naratif teks atau teks narasi yang berjudul Rabbit and the Turtle, yaitu kelinci dan kura-kura, di mana dua hewan ini lomba lari, ditantang si kura-kuranya oleh kelinci yang memang dia dalam keseharian larinya cepat sekali. Kemudian solusinya ternyata si kura-kura ini malah kalah oleh kelinci ya dalam cerita tersebut. Nah, sekarang di sini ada soal, what kind of the text above? Apa jenis dari teks di atas? What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari
teks di atas. Who was boasting? Siapa yang berhayal? Siapa yang membual? Who could run fast? Siapa yang bisa berlari cepat? Nah, dalam cerita tadi, who wanted to challenge the rabbit? Who wanted the challenge the rabbit to a race? Siapa yang menantang kelinci untuk balapan? Dia nomor 6. What happened at the start of the race? Apa yang terjadi di awal balapan? What happened at the halfway point? Apa yang terjadi di titik tengah jalan? What did the turtle do? Apa yang kura-kura lakukan? Who won the race? Siapa yang memenangkan balapan? Nomor 10. What lesson do we learn from this story? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ini pelajaran kita kali ini, yaitu tentang naratif teks, di mana tujuan dari teks naratif atau the purpose of the narrative text is to entertain the reader, untuk menghibur pembaca. Namanya juga cerita kan, apalagi cerita-cerita lama, artinya cerita itu fiksi, bersifat fiksi, cerita hayalan. Kemudian tujuannya atau the purpose of the text-nya adalah untuk menghibur pembaca, to entertain the readers. Oke, soalnya tadi sudah Ibu baca, maka tugas untuk kalian adalah pertama, tulis terjemahan dari teks naratif yang berjudul The Rabbit and Turtle dalam bahasa Indonesia tentunya. Yang kedua yaitu soalnya nih dari 1 sampai 10 kalian tulis ulang, kemudian kalian jawab dalam bahasa Inggris. Semua jawabannya ada di dalam teks dengan judul The Rabbit and the Turtle. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi semua jawabannya ada di sini nih. Tuh, The Rabbit and the Turtle, ya. Ini soalnya tadi Ibu sudah terjemahkan. Isinya juga sama. Tinggal kalian salin ulang arti dari isi teks naratif ini, kemudian kalian tulis soalnya, lalu kalian jawab dalam bahasa Inggris, yang semua jawabannya ada di dalam teks ini. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan.